Gue juga baru ketemu satu saham yang spesial. Hari ini dia naik 20%. Dia akuisisi 70% Oleh masyarakat. oleh kekuasaan terbesar di Indonesia, Fit. Rakyat. AI itu adalah orang yang sama yang banting di 10 Oktober. Jadi AI ini most likely market maker atau emiten ya. Kalian baik banget sih kalian ngasih market maker exit. Luar biasa loh. Mungkin definisi udah ada percobaan, malah dicobain, Fit. Twitter hari ini ngasih AI-nya exit lagi 39M di 67 lagi. Kata AI, puji syukur. Terima kasih Tuhan bisa beli rumah di Nava Park, bisa beli Ferrari ya kan. Ada yang bilang thank you Fit nonton YouTube lu pas Raja waktu itu Raja goceng. Sekarang Raja itu 7.000-an ya. Terus belakang kita waktu dulu kan juga ngobrolin Dewa kan. Raja tuh waktu itu kita ngobrolin di YouTube di sini. 500-an, 50 ya. di 20-an November. Teman-teman Betul. bisa cek sendiri di YouTube ya. Coba kita lihat ya. Dari kita ngobrolin Raja 25 November sampai hari ini ya Raja itu udah naik kurang lebih sekitar 45%. Jadi kalau kalian nonton YouTube kita, terus lu dengerin Raja waktu itu, lu dapat 45%. Bener. Iya kan? Jadi ada yang bilang kayak DM gue Fit, thank you ya gara-gara nonton podcast lu gue beli Raja untung 45%. Terus Dewa kan belum lama juga kita obrolin ya. Dewa tuh kita obrolin di sini George ya kalau nggak salah. Bener, ya. 20-an Desember ya. Yes. Oke, let's say kita dari call tracker kita yang waktu di webinar kan gue call Dewa 520-an ya kan. Di area sini nih. Nah, ini sampai hari ini aja Dewa udah naik kurang lebih 54%. Cuma dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Yes. Jadi orang-orang yang ikut webinar semua happy. Teman-teman ada banyak yang ikut webinar. Kalian bisa confirm, gue nggak bohong. Ada rekamannya kita bisa tunjukin di IG gue ada post ya kan. Lu bisa tonton, gue ngomong ya. Di podcast ada kita bahas. Exactly. Jadi kita emang udah bahas berkali-kali. Dan kalau teman-teman yang nonton dari awal podcast kita aja, Dewa, tadi kan sekarang udah untung 5%. Dari mana ya? Show mana lagi nih? Rajanya 50%, Dewanya 70%. Cuma dari talk show. Kita bagikan cuma-cuma secara gratis. Hey Fit, Hey George, ketemu lagi kita. gimana kabarnya? Luar biasa, market is seperti teman-teman bisa lihat very bullish. Kita bikin duit udah kayak Wah, I'm super happy. My net worth naik gila-gilaan ya. berapa Fit? Boleh nggak di-share tuh? Sebenarnya kecil dibanding total net worth gue sebenarnya ya oke lah. Cuma ya bisa nambah koleksi mobil lah. Gila, beberapa terakhir ya. Market lagi seru banget ya. Lumayan. Gue kemarin DTP juga lah beberapa M gue beliin nyokap Lexus LM kan. Wih, langsung di depan tuh Fit ya? Iya, udah di depan ya? Tadi towing datang. Ya puji Tuhan lah dari saham bisa taking profit, bisa bikin happy family. Budget liburan semua consider dan ya gue bisa ajak family traveling, business class, all 5 stars. Nyokap dulu naik angkot, sekarang kita beli Lexus LM ya. Perubahan yang sangat signifikan ya Fit. Perubahan yang Hanya dalam signifikan. beberapa tahun saja. Beberapa tahun saja. Thank you. Puji Tuhan Stock ya. market. Ya stock market. Puji Tuhan. Lagi seru banget. Gimana George, kita mau ngobrol apa hari ini? Ini talk show kita pertama di tahun 2026 Fit. Oh iya, by the way, Happy New Year Happy New Year. teman-teman semua. Semoga tahun ini diberikan berkat yang melimpah, betul. diberikan hikmat ya, diberikan kecerdasan supaya teman-teman bisa mengarungi 2026 ini dengan lebih baik dan bisa dapetin untung lebih banyak. Amin. Semua orang itu aminin ya. Dan semoga karena nonton video ini jadi makin tambah kaya. Bukan tambah kaya, tambah pintar. Tambah pinter. Karena kalau tambah pintar pasti tambah kaya. Kalau tambah kaya belum tentu tambah pintar. Kalau Bener, iya. kalau cuma gambling terus hoki dapat jackpot belum tentu kan pintar. Jadi jangan happy. Bisa aja beginner's luck doang. Beginner's luck atau bisa jadi lu untung hari besok rungkat kayak gitu. Tapi kalau lu pintar lu bisa make money constantly, profitable constantly kayak gitu. Lu ada resolusi gak Fit tahun 2026? 2026 Target, goals, target gue cuma pengen lebih menikmati hidup lah. lebih menikmati hidup. Lebih menikmati hidup. Emang sebelumnya gimana? Gak nikmati hidup atau gimana? Nikmat. Tapi Nikmatin. maksudnya gue pengen tahun ini lebih menikmati. Oh. Terus pengen bantu lebih banyak orang lah. Udah pasti bantu lebih banyak orang. Belakangan juga kita happy banget ya. Fortis growing. Everybody's happy Fit. Everyone's happy. Kita setiap bulan banyak orang belajar sama kita. Terus
nggak ada review negatif ya dari ribuan orang loh. Iya, komen-komen YouTube kita Fit Talk Show udah berapa kali kan kita. Udah pada bilang, ada yang bilang thank you Fit nonton YouTube lu pas Raja waktu itu. Iya. Raja goceng. Sekarang Raja itu 7.000-an ya. Terus belakang kita waktu dulu kan juga ngobrolin Dewa kan. Raja tuh waktu itu kita ngobrolin di YouTube di sini. 500-an, 500 50 ya. di 20-an November. Teman-teman Betul. bisa cek sendiri di YouTube ya. Coba kita lihat ya. Dari kita ngobrolin Raja 25 November sampai hari ini ya, Raja itu udah naik kurang lebih sekitar 45%. Jadi kalau kalian nonton YouTube kita, terus lu dengerin Raja waktu itu, terus 45%. Bener. Iya kan? Jadi ada yang bilang kayak DM gue Fit, thank you ya gara-gara nonton podcast lu gue beli Raja untung 45%. Terus Dewa kan belum lama juga kita obrolin ya. Dewa tuh kita obrolin di sini George ya kalau nggak salah. Bener, ya. 20-an Desember ya. Yes. Sebelumnya lagi Fit, bahkan Fit. Di tanggal pas ascending triangle sebelumnya. Di awal Desember. Di sini nah ya? betul. Ini waktu podcast. Itu waktu podcast. Jadi lu kalah lagi 2 kali Fit Dewa. Iya, kita kalah 2 kali. Gue inget, gue kalau Dewa di sini gue beli, Itu di yang sini pertama. kita juga beli. Di situ kita beli lagi. 2 kali kan. Yes. Oh di sini juga orang-orang webinar kita ajakin waktu itu. Orang webinar. Oke, let's say kita dari call tracker kita yang waktu di webinar kan gue call Dewa 520-an ya kan. Di area sini nih. Nah ini sampai hari ini aja, Dewa udah naik kurang lebih 54%. Cuma dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Yes. Jadi orang-orang ikut webinar semua happy. Teman-teman ada banyak yang ikut webinar. Kalian bisa confirm, gue nggak bohong. Ada rekamannya kita bisa tunjukin di IG gue ada post ya kan. Lu bisa tonton, gue ngomong ya. Di podcast ada kita bahas. Exactly. Jadi kita emang udah bahas berkali-kali. Dan kalau teman-teman yang nonton dari awal podcast kita aja, Dewa, berarti kan sekarang udah untung 75%. Dari mana? Show mana lagi nih? Rajanya 50%, Dewanya 70%. Cuma dari talk show. Kita bagikan cuma-cuma secara gratis. Cuma memang kalau talk show ada lagging ya kan. Dari syuting ini sampai editing sampai di post kan ada laggingnya. Betul. Kalau real time ya Jadi Fortis. Mau gak mau. Ya. Either itu di Fortis Circle di grup kita atau di webinar kan kita juga ada grup webinar kita kasih SF Research. Itu juga kita rutin sharing insight dan research kita lah ya, maksudnya saham-saham yang gue beli gitu. Jadi kita nggak merekomendasikan, gue juga nggak peduli beli apa enggak. Cuma gue share apa yang gue treat gitu loh. Bener-bener. Jadi mau ikut boleh, nggak juga bodo amat ya kan. Gue juga. Kita juga cuan sendiri. Cuan sendiri. Kalau cuan ya kita juga ya gue apa. juga nggak peduli lah kayak gitu. Ya gue cuma pengen bantu teman-teman. Karena gue bukan pom-pomers ya. Gue juga beli saham selalu saham liquid George. Kita beli selalu saham liquid. Betul. Nggak mungkin kita bisa manipulate ya kan. Karena kita tahu size teman-teman kita ya, member-member kita sendiri kita tahu lah. Karena size gue aja, size gue sendiri tuh gede. Iya gitu loh. bener. Ditambah sama teman-teman gue, let's say teman gue itu udah ratusan miliar. Ya kan? Gue sendiri aja, gue gak enak lah, gue gak enak nyebutnya. Cuma size gue jumbo gitu. Teman-teman tahu sendiri lah ya. Jadi gak heran kalau pas gue tabrak saham, ya sahamnya bisa gue bisa jadi mover, gue bisa gerakin dikit lah kayak gitu. Walaupun gue bukan maker. Gue gak bisa manipulasi tapi gue bisa bantu dorong. Makanya kenapa tiap gue ada, pasti volume hari itu loncat. Bener. Semua saham yang sepi, tiba-tiba gue call, hari itu tiba-tiba volumenya kali 3, kali 4, kali 5. Volumenya tinggi langsung naik dalam beberapa hari. Ya. Jadi bukan karena gue pom-pom, memang karena duit gue gede gitu loh. Dan gue bisa bantu push harga. Dan sahamnya juga gak cuma Dewa atau yang lainnya. Iya, ada VKTR, Bull ya. Dan belakang ini Antam gimana lu cara gerakin Antam Fit? Nah contoh Antam ya. Antam itu kan kita call di sini nih. Di webinar webinar kita ya. kemarin. Ini mungkin nanti tim coba Kasih klipnya ya. Klip Antam kita post di IG kita. Kenapa Antam? Ini gue gak bisa manipulate. Lu bayangin hari ini aja yang beli Antam AKBK 400 miliar. Gimana cara gue pom-pom asing 400 miliar? I cannot gitu loh. Nah tapi kita pure analisa dari money flow, dari technical. Dari kita call Antam aja kan gue bilang Antam kalau break 3.100 kenceng. Sampai hari ini aja ya kalau kita lihat ya. Udah 25% lebih ya. Antam 3.100 sudah naik ya closing aja nih per hari ini udah 24%. Dan jam waktu berapa nih? Kita call waktu webinar 19 Desember ya kurang lebih 2 minggu. Bener-bener. Dan Antam nih saham liquid all you can eat lu bisa masuk ratusan miliar. Iya. Lo AK aja sehari masuk 300 miliar nih saham all you can eat. Masa retail aja gak bisa masuk. Lu bilang saham ini gak liquid apa. Ya duit lu berapa? 10 miliar ya.
Ya kan? Duit lu 1T lu ngomong gak liquid. Baru. Duit lu 10 miliar ngomong gak liquid. Iya. 10 miliar tuh Kayak apa, Fit? Kayak apa, Fit? Aduh. Waduh. cuma ya ketika gue nggak saham udah pas sahamnya bagus, sahamnya liquid udah pasti. Lu tau gak sih, lu sering dikatain penipu, Fit? Sama iya, member-member bener. kita. Gue tuh selalu dikatain penipu sama member gue. Lu selalu bilang, jangan ngarep kaya ya kalau ikut kita. Bener. Kaya. Antem ini geraknya bakal lama, jangan ikutnya sabar. Jangan harus expect sabar. cepet. Harus sabar. Naiknya cepet. 2 minggu doang. Less than 2 weeks. Iya. Gue selalu bilang pokoknya masuk Fortis gak bakal bikin lu kaya. Kata mereka, Fit, gue kena tipu katanya. Gue bilang gak bakal bikin kaya, gue malah kaya beneran. Itu teman-teman di sini pengen ditipu semua, Fit, sama lu, Fit. Katanya, tahu gitu gue pengen ditipu terus katanya. Ya. Cuma ya, karena lucu kadang gue bacain komen di YouTube kan, penipu segala macam. Ya gue penipu ya, gue bilang orang gak bisa kaya ikut gue kaya semua jadi. Bener. Coba balik lagi ya. Oke. Boleh gak kita study case sedikit lah, biar teman-teman di sini yang nonton bisa Antam ya? dapat insight. Oke. gitu ya. Antam itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat waktu gue analisa Antam ya, ntar orang ngomong, ya gampang ngomong kalau udah jalan ini ya. Iya. Ya nggak tahu Ikut aja. webinar gua ya kan, bedon. Nah kita mikirnya gini, ini anggap ini cat kosong ya kan. Yes. We need to identify key area itu di berapa. Kalau kita ngelihat dari 21 Mei 2025 ya, berarti udah hampir 1 tahun. Ini kan Antam ini kalau kita lihat seperti box. Dia mengalami ranging. Nah kalau kita lihat dari Mei 2025 sampai hari ini kan udah hampir 1 tahun. Ini Antam mengalami ranging ya. Nah boxnya kayak gini kan. Iya jelas. Jadi ini sebenarnya dia hari ini aja dia tuh baru break 3.700-nya. Ini range boxnya kurang lebih sekitar 30%. Jadi sebenarnya kalau dia kuat melanjutkan trennya, ya, ini mungkin dia bisa berapa nih? 30% sesuai sama range-nya sebelumnya ya. 4.800. 4.800 next targetnya. Ya kalau kuat ya. Kalau kuat. Ya ini gue nggak memberikan Ajakan ya. jual beli juga karena kita beli dari 3.100 juga. Iya. Tapi Antam ini sekarang kita masih belum jual, kita masih hold. Yes. Karena kita merasa flow-nya juga luar biasa ya. AKBK beli segitu banyak. Sell-nya juga mostly retail. Iya, udah favorit kita. I don't have any reason to sell. Tapi kalau ditanya kenapa gue beli, karena 2.830 ini udah menjadi area yang sangat kuat George. Dan di 2830 ya dari November sampai Desember sebelum dia breakout. Antam ini kan di sideways box, ada sideways box kecil nih. Yes. Ya, kalau kita lihat di sini kan ini kan sideways box kecil. Nah, ini sideways box kecil ya kan. Nah, sideways boxnya ini waktu di tanggal 12 Desember gue perhatiin kok lama-lama menyempit. Ya kan. Dia trennya tuh lama-lama menyempit kayak gini George. Jadi dia di akum asing dan yang tadinya dia rangingnya di 2.900-an, tiba-tiba dia sekarang rangingnya di atas 3.000. Terus tiap hari asing beli terus. Ya. Ini sebelum dia breakout kan waktu itu kita webinar tanggal berapa? Setelah tanggal weekendnya 19 20, Desember. 21 ya kan. Kan gue bilang ini Antam kalau break 3.100 menarik nih. 19 Desember kita webinar. Gara-gara gue ngeliat waktu itu ya 12 Desember ya 11 lah ya 11 Desember sampai waktu itu 20. Ini kan gue waktu itu webinar Saturday 20 Desember ya. Yes. Si 200 AK, CC, ZP, KZTU, SS. Ini Avengers Assembled ya kan. Dan average mereka relatif tinggi ya. Ya, lawannya BB, BK, XL, SQ, PD, XC, NI, OD, KK, YP, GR, EP ini barang berceceran dikumpulin sama asingnya ya kan. Terus kalau kita lihat ya, ini foreign net buy luar biasa loh. Itu net buy hampir 500 miliar. Iya. Foreign seller tuh cuma BK sama BB. Itu cuma CPM. Logiknya gini ya, CPM. AK aja 241. Jadi AK makanin barang BK, BB, powernya sama-sama kuat. Plus AK masih net buy 141. CC, ZP, KZT, UTP itu makanin barangnya domestik. Tuh, XL, SQ, BB, PD, XC. Jadi gue ngeliat waktu itu, wah gila ini udah too good to be true nih. Jadi waktu 19 Desember kan closing Jumat. Yes. Sabtu gue ngomong kan, ini Antam udah pasti naik gue bilang. Gara-gara apa? Dia closing 3070 ya kan.
Tapi dari 11 sampai 20-nya aja AKCC-nya tok itu hampir 400 miliar. Average 3050 lu bayangin. Jadi waktu closing 3070, kalau kita ngitung dia average-nya 3050, kita hitung barang dia baru untung 0,75%, 400 miliar. Logikanya masa sih nggak dinaikin? Iya ya. Jadi sebenarnya logika simpel aja gitu loh. Bener. Nah, jadi dari tes itu gue ngeliat ada pola menyempit ya di sideways box-nya. Bikin low yang lebih tinggi terus ya. Dia bikin market structure uptrend di jangka waktu yang sangat pendek gitu. Plus asingnya akum, plus di resist akumnya asingnya beli terus. Dalam waktu rentang 9 hari doang ya. Karena kenapa gue pede, walaupun waktu itu Antam 19 Desembernya itu merah, cuma lihat bayarnya. ZP, AK, TP, SS, RX. Iya. Jadi gue kayak, kok bisa merah ya? Makanya gue bilang, wah ini kayak harus tabrak. Ya udah, kita tabrak. And the rest is history ya. Kalau teman-teman yang ikut webinar kan, mungkin teman-teman belinya pas opening ya, 22 Desember 3.100-an gitu. Anggaplah teman-teman baru punya modal 3150. Per detik ini aja udah untung minimal 20-an%. Betul, 23%. Dan banyak udah ngasih testimoni sih. Jadi Iya, banyak. cetek, tolong masukin testimoni. Ding. Nah. Oke. Antam luar biasa ya. Jadi it's a very nice play, very liquid, all you can eat size. Gak bisa dimanipulasi juga. Kita gak punya duit 500 miliar buat dorong Antam. So it's pure skill, pure analisa, pure flow. Yes. Nah, gue pengen nanya lagi. Di webinar kemarin lu bilang ke teman-teman ya. Ya. Lu itu nunggu closing daily above 300 dulu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita buy on breakout di candle yang rejection tuh, Yeah. yang di hari Jumat, itu kan lu ke fake out dulu. Yeah. Lu fake out, cut loss, atau besoknya terbang 23%. Yeah. Nah, kenapa lu bisa decide buat tunggu closing dulu, buat tunggu confirm? Nah, gimana cara ngebedain tunggu closing sama langsung impulsif buy on breakout? Soalnya gue yakin teman-teman sini sering nih kena fake out fit. Sebenarnya lu kalau kena fake out juga menurut gua nggak ada masalah ya. Gak ada masalah ya? Tergantung sama volume ya sebenarnya. Oh, Jadi kalau misalkan lu kena fake out nih, ya. terus lu cut misalkan, ya kan? Iya. Lu kan bisa tinggal beli balik. Benar juga. Iya kan? Bener. Iya. Jadi hal-hal receh itu gak usah dipusingin gitu loh. Orang Nevit kalau misalkan, nah gini, kenapa gue suka ngomong wait for close? Yes. Ini teman-teman harus ngerti. Karena yang ikut gue tuh ribuan orang, George. Iya. Jadi kalau misalkan gue bilang, guys tabrak semua gitu. Gue tuh selalu, kalau gue sendiri gue berani gue tabrak. Oke. Karena gue percaya, ya udah kalau gue kena fake out, minus 1%, 2% gue cut aja. Ah. Cuma kan kalau gue ngajak orang rame-rame, ibarat kan gue ngajak kapal, penumpangnya banyak. Gue harus making sure sahamnya pasti naik. Nah, kadang kalau di market days, kita ngelihat candle daily kan kita harus waiting for confirmation. Confirmation kita harus ngeliat dari daily closing sebenarnya. Cuma kadang kalau volume gede, gue juga ajak mau gak mau kita tabrak dulu. Kalau ternyata fake out ya kita tinggal cut, tinggal nunggu confirmation kita beli lagi kayak gitu. Nah tapi kenapa Antam ini sebenarnya aman buat wait for close? Karena Antam ini bukan saham yang volatile sebenarnya. Dia kan sebenarnya range gerakannya kayak cuma 3%, terus dia mungkin bisa koreksi. Tapi paling dia cuma naik 2%, 5%. Ini baru hari ini anomali naik 12% kayak gitu. Gila ya. Ya. Nah, tapi kalau saham-saham yang volumenya lagi besar, flow-nya lagi kenceng, momentumnya lagi kenceng, udah break mau gak mau tabrak. Jangan wait for close. Lu wait for close, lu udah keburu naik 20%. Nggak bisa kayak gitu. Lu kadang lu harus berani tabrak ketika lu pede banget dan lu merasa nih flow-nya bagus banget. Berarti benar tergantung situation. Karena konteksnya gini, wait for close ya kan. Yes. Open jam 9, tutup jam 4. Itu anything can happen. Anything can happen. Itu bisa 400 miliar duit masuk. By the time lu sadar, lah udah naik 20% sama. Jadi nggak bisa selamanya wait for close. Lu baru boleh wait for close ketika lu kurang pede. Tapi kalau lu pede, udah pasti mending lu tabrak pas jam market. Karena lama-lama lu terbiasa, oh nih flow asing, oh nih bukan. Kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, Antam ini kan sebenarnya double kill ya, Fit. Ya. Pertama, Antam ya Mas Antam. Yang kedua dia juga punya tambang nikel, Fit. Tambang nikel, Dan belakangan ini kedua komoditas tersebut lagi naik gila-gilaan ya. Kayak beberapa saham kita yang lainnya. Kayak Inco. Inco juga naik ya hari ini ya. Harum tapi reject ya. Iya. Menurut lu gimana, Fit, outlook-nya Gimana ke juga komoditas ini? Atau ada komoditas lain yang menurut lu menarik selain dari nikel dan emas? Gue suka coal ya. Coal.
Sorry kok. Bukan Colin ini. Bukan. Salah. Contoh Adi ya. Adi gue suka ya. Ini Today juga mungkin Fortis Candle nih. Fortis Candle, kenapa bisa gitu tuh? Ada lah. Ada ya. ya. Tapi Today harusnya banyak orang Fortis beli Adi. Terus gue suka Adaro. Adaro gue suka. Kenapa tuh Fit? Kita langsung lihat data aja kali ya. Kita Broxum. Oke. Ini sebenarnya mirip sama Call Antam waktu itu, ya kan? Kalau kalian sadar, ya, ini gue bandingin ya, Antam. Oke. Ini kan dia mantul dari strong demand. Yes, Dia ranging bikin ya. sideways, terus rangingnya ini menyempit, ya kan? Nah, kita lihat Adaro nih, setelah kalian Antam, kalian Adaro. Nah, Adaro mantul di strong demand, ya kan? 1630-nya udah confirm strong demand. Terus kalau kita lihat, ini dia membentuk sebuah sideways box. Nah, ini lebih kelihatan jelas nih. Yes. Dia membentuk sideways box di 2000 sebagai resistance-nya, oke? Nah, Adaro ini dari pertama kali dia breaking down di tanggal 5 Maret 2025, berarti udah hampir berapa? 1 tahun loh. Ya, hampir setahun. Dia sempat nyoba break di Mei, Tapi gagal. gak kuat, fake out. Dari situ ya, let's say kita anggap dari Juni aja lah ya. Dari Juni, berarti kurang lebih ya berapa bulan lah ya, hampir setahun. 2000 ini gak pernah tembus lagi George. Nah, tapi kalau kita lihat nih, 23 Juli berusaha gak break juga. Iya, fake out. Coba lagi 30 Oktober recheck. reject juga, turun lagi. Nah, tapi menurut gue, it's about time. It's about time. It's about time. Kita shoot ini tanggal 7 Januari, ya kan? 7 Januari 2026. Besok 8 Januari 2026. Prediksi gue breakout. Breakout 2000-nya. Karena kalau lihat dari pertama kali dia closing di atas 2000-nya, ya kan? Ini kan besoknya fake out, ya kan? Bener. Terus waktu itu dia closing di atas 2000-nya doji. Volumenya juga kecil ya? Volumenya juga kecil banget ya waktu itu ya. Tapi sekarang bedanya ini candle gede. Yes. Bener. Terus hari ini kalau kita ngeliat broker summary-nya. Wah, favorit ya? Foreign buy, CCAK, ZPBK. Foreign gak ada jual sama sekali. Tipis banget. Ya. AK-nya pun ada domestik, AK domestik beli, AK foreign beli. Nah, bagi tim tuh. kalau kita lihat top sellernya, top 5-nya. XL, XL, XC, PD, YP, NI, SQ, GR, OD. Udah tahu. Harusnya teman-teman yang udah sering nonton talk show ini udah tahu loh ya. Harusnya udah tahu. Menurut gue 2400 gampang. 2400 Ini tanggal 7 Januari kan. Ya pasti teman-teman gak akan sampai ikut anyway. Tapi menurut gue gak apa-apa lah ya kan, gue suka pamer ya. Yeah. Jadi gue pamerin aja. Mungkin minggu ini dan minggu depan grupnya Thohir Adaro itu bisa gantian manggung. Oh, dibanding yang lain-lainnya. Yang lain kan udah pada gerak tuh. Yang sudah bergerak banyak, Dewa kita udah 50%, Raja kita udah naik 50%. Antam bukan konglomerasi, SBUMN udah naik 27%. Di market bullish kayak gini sebenarnya nggak harus selalu kejar yang udah naik tinggi. Kadang kita bisa lihat sectoral rotation, kita lihat perpindahan money flow-nya ke saham-saham yang laggards, saham-saham yang lagging gitu. Ya. Karena kalau kita lihat ADMR-nya juga, ya kita lihat ADMR-nya, sebenarnya ADMR udah rally. Yes. Ya kan? Dan sebenarnya kalau kita ngelihat volumenya ADMR hari kecil dibanding volume Adaro ya kan, terus bayarnya juga gak jelas gitu. Iya, lokal. Tapi udah naik banyak. Nah, gue expect Adaro-nya ini bisa ngikutin pergerakannya ya. bisa ngikutin. Dan nggak tahu ya, mungkin insting gue ya. Insting aja sih. Insting gue besok bakal loncat. Dan insting itu di-build bertahun-tahun ya. Iya. Kalau besok nggak loncat, gue yang bikin loncat. Oh iya, enaknya jadi member Fortis ya gitu ya. Kalau besok nggak ada yang beli, gue yang beli. Gue yang bikin Fortis candle. Sadis. Ya kan? Oh, gue punya duitnya kok, gue tabraknya besok pagi. Gue dorong nih Adaro. Gak usah khawatir. Kalau kesempatan gak datang ke kita yang bikin kesempatannya. Ya. Yes, Fortis mentality, David mentality itu. Ada harus cakep banget. Karena kita ngeliat ya. Ini dia udah confirm ya. Ini kan udah rebound. Cuma dari Juninya, kalau kita mikirin structure, George. Yes. Kita lihat aja nih ya. Oke. Ini inverted shoulder-nya. Ya kan? Left shoulder. Ini inverted head-nya. Ini inverted right shoulder-nya.
Sedap. Range-nya from head to neckline kurang lebih 23%. Berarti kalau dia breaking out 2000 kurang lebih ya expect 2460 lah. Ya. Which is the nearest target kalau kita ngelihat secara chart ini kan clean. Ini clean range loh. Bener. Ini clean range loh. Iya. Ini minimal banget ya 2360 sampai 2400. Anggaplah kita konservatif, kita nggak usah ikutin. 2400 pas deh, 20%. Dengan risk ya 3-4% dong ya. Risknya menurut gue gagal breakout doang sih. Gagal breakout Ya kan dia tes kita kan dia selama ini nggak pernah bertahan di atas 1980 ya. Anggaplah kita 2000 lah ya kan. Berarti kan kalau dia besok close under 2000 sebenarnya jelek. Ya kan? Betul. Bener dong? Betul. Tapi kita kasih toleransi sedikit lah ya. Kalau kita beli menurut gua ya jelek-jelek 1940 lah. 1950 sampai 1940 ini batas maksimal risiko kita. Kalau dia tembus ke bawah 1950 1940 udah pasti harus cut loss. Berarti dia belum siap naik. Pas fake out juga ya Pasti fake out. sebelumnya. Tapi feeling gue besok terbang. Feeling gue besok gak ada seller. Karena logiknya simple aja ya kan. Ini AK CC beli CPM. Yang beli dari retail. Betul. Modal mereka 1950. Apa jaminannya kalau mereka jual mereka bisa beli balik dengan harga segitu? Gak ada jaminan. Berarti kemungkinannya udah gak mungkin balik badan. Foreign juga gak ada seller gitu loh. Terus nih retail foreign buyer aja 1955 ya kan. Kita main bodoh-bodohan nih CPM kan foreign buy kan. 1955 ya. Lu ke harga sekarang aja, lu baru untung nih 1955. Lu baru untung 2,5%. Gak nyampe 3%. Logiknya gini, kalau mereka besok banting, jaminan apa ada bid? Berarti lu punya CPM, lu banting. Lu gak mungkin untung. Bener. Lu udah pasti rugi. Gimana cara lu CPM balik badan? Siapa yang mau nampung barang lu pertanyaan gua? Gak ada. Di on the way lu harus tarik. Mau gak mau, makanya besok harus terbang ini. Udah mau gak mau. Bener. Ini mereka masuk CPM, lu pikir mereka orang goblok gitu kan? Kalau kita lihat aja misalkan, contoh ya, nih 5 Januari. Nah, sehari net buy cuma 11M top bayarnya. Ya kan? Kalau kita lihat lebih parah lagi misalkan, kita lihat 2 Januari deh. Ya. Nah, cuma 4M, 5M. Formnya juga seret ya di Ya bawah kan? itu. Nah, kita lihat lagi. 2, 5, 6 Januari kemarin. 17, 11. Tiap hari volume naik. Ya kan? Bener. AK aja jual loh kemarin 10M. Iya. Ya kan? Nih kalau kita ngeliat dari 2 Januari sebenarnya AK tuh net sell 20M. Yes. Kalian logiknya gini ya, AK net sell 20M. Tiba-tiba di satu hari ya, dia balik arah, dia gebuk 65M. Dengan average bahkan yang lebih tinggi Dia dibanding lebih dia tinggi. jual. Iya. Mungkin dia berusaha markdown, tapi marketnya nampungin mulu, akhirnya fuck it lah, udahlah. HK aja langsung. HK aja lah, gue tabrak aja lah. Di resist, dekat resist pun udah beli juga. Nah, justru dia menyempit, ya oke kita ngomong menyempit ya. Ya kan? Ini kan sideways box. Yes. Ya kan? Cuma sesuai ilmu yang kita sampaikan ya, kalau kita lupakan lah ini flat and shoulders. Kita pikir logiknya aja ya kan. Ini sideways box. Kalau kalian lihat ya, ini lama-lama membuat structure uptrend loh. Yes. Low yang lebih tinggi dibanding sebelumnya terus. Tuh. Dia selalu bentuk ya kan low, high, higher low, higher high. Tapi dia nggak membentuk higher high not yet, tapi dia membentuk higher low terus. Yes. Ya. Makin lama kalau kita ngelihat boxnya di sini ya. Kan another box lagi. Boxnya menyempit terus. Ya. Boxnya menyempit, asing beli di resist sesuai ya. Ya mirip-mirip kayak Antem sebenarnya ya tesisnya. Iya, Gitu-gitu mirip. aja ya. Ya. Tapi gila. Ya, kalian yang nonton ini pasti sudah telat nih. Kalau pas kalian nonton ini, kemungkinan besar Adarus sudah 2.200. Ya, mungkin ya. Kemungkinan besar ya gue bisa salah, gue bisa cut loss. Ya kalau gue cut loss ya udah emang kenapa gue trader kok. Iya. Gue gak harus selalu bener, bodo amat. Tapi ini probability-nya mungkin 90% lah. 90%. 90% akan naik. Ya. Nah mungkin kalau bener naik ntar kita pasang jedak jeruk. Dan Sakuduro ya kan. Mantap nih Daron nih. Gas. Nah tapi kan yang dapat info ini anak-anak Fortis Circle. Iya, Fortis Circle dan yang ikut webinar lah ya. Jadi kalau mau dapat privilege tahu duluan, nah you know what to do. You know what to do. Oke.
Tapi dari Q3 ya sampai sekarang ya Fit. Ya. Itu kan market kayak seru banget ya. Dari Ya. kayak dari Sam-Sam Pak Prayogo, Happy Apsoro dan lain-lain tuh. Ya. The market right now is feeling euphoric moment Fit. Very euphoric ya. Tapi I think the liquidity is supporting itu ya. Bener-bener. Kita rasain sendiri ya 2024. Iya. Sehari itu volume cuma 8 sampai 10 T. Sekarang 30 T-an. Iya luar biasa nih asing beli terus. IMPC juga luar biasa. Ini saham pengubah nasib banyak orang teman-teman. Iya, Gue ingat sekali gue udah pernah kena di sini kita holding inget terus. tuh, Fit. Terus ya orang-orang Fortis juga gue semangatin ya dari 2100-an. Dari untung 30%, 0%, 30%, 0% lagi. Dan akhirnya 85%. 85%. Berapa tuh? 1 bulan, 2 bulan, 2 Ya. bulanan ya. Cukup lama sih. Lo 2 bulan 85% lu cari di mana lagi lu bisa apa pertanyaan gue 85%. Lu lempar 10M jadi hampir 20M bisa apa lu 2 bulan? Tahu ya. Ini the magic of financial market ya. Iya, lu disangka babi ngepet mungkin sama orang kalau lu beli IMPC ya. Ya tapi kita hold udah lebih lama lah. Gue udah kena roller coaster beberapa kali. Mungkin gue hold dari awal Oktober, akhir September sih. Gue pribadi sih gue udah hold 3 bulan ya. Gimana Fit? 3 bulan. Perasaan lu pas 80. digocek tuh Fit. Stres ya. Untung 30%, 0%. Itu inget gak 30%. yang gue lagi meeting di KPI. Bener. Ya, gue dicerita sih gue naik GLE kan harganya 2M. Hari itu gue IMPC tok hilangnya 3M anjing. Itu udah lebih daripada harga GLE gue ya kan. Iya. Ya cuma sekarang puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Gue beli LM udah kayak beli kacang goreng. Platnya apa Fit? Platnya apa? Oh iya gue belum kasih tahu. Belum kasih tahu nih. Platnya apa Fit? Plat LM gue Iya. B7 1 MPC. Wah itu puji Jadi, syukur banget ya itu ke Sami itu. B7 IMPC. Gara-gara ya sebenarnya itu dibanding con IMPC kecil lah. LM kan juga cuma 2M. Bener. Ya self reward dikit lah ya. Server dikit ya buat nyokap, buat family lah. Kan ada ponakan sana di Jelita kan. Iya, di Jelita, Kalau lucu dia main bisa naik LM. Ya walaupun kecil, cuma Berkesan. gini, kenapa B71 MPC ya? Gue mungkin intermezzo sedikit. Angka hoki gue tuh 7. Plat nomor 911 gue kan 777. Yes. Rumah baru gue juga 7 Ya nomornya. ada faktor 7-nya. Faktor ya. 7. Ya kan? Ulang tahun lu? Ulang tahun gue udah 7. Terus dulu gue main bola, baju gue nomor 7. Ya. Ya kan? Jadi 7 tuh selalu being everywhere gitu. Jadi B7 1 MPC. IMPC. Ada ya kan? filosofinya ya di belakang itu filosofinya. semua. Mantap. Nah semoga dengan cuan-cuan lain ya. Nah, tapi kalau Dewa gue bingung nih mau beli mobil Dewa apa ya. Ya bingung juga ya. Gue Kalau IMPC sempet agak gampang. mikir BRMS, B12 MS. Oh iya itu masih oke. Cuma 12 gue kurang suka angkanya. Kalau 71 gue suka, 7 dan 1. Yes. Number 1 Lucky 7. Beuh, ya kan? Keren juga. Jadi Lucky 7 kan 7 kan melambangkan angka hoki. Yes. 1 kan ya number 1 gitu. Jadi cocok B7 IMPC. Top. Ask you 5,000. I love you 5,000. I love you 5,000. Karena 4.000 udah jadi floor sekarang kan. Semoga ya. Bener, Ini kan, kalau kita ngeliat, Rapi banget ini strukturnya. kalau kita lihat dari 4 Desember ya, IMPC ini ya. Gue sih gak beli lagi. I think size gue udah terlalu besar lah. Cuma kalau kita ngeliat, Itu masih hold full Fit. itu BKAK 700M 3750. FC tinggi ya. Jadi logiknya ya, ini kan 750 nih, sini kan. Ya, saya 360. Mereka tuh baru 8%, 600M mereka juga gak bisa balik badan. Untung lu udah 10 kali lipat di mereka Fit. Mereka untung 8%, lu untung 80 Fit. Oh iya bener. Cuma kan size mereka 700M. Oh, iya. Menurut gue juga, ya gue juga gak pom-pom lah ya. Gue juga udah untung 88%. Gue juga gak beli lagi. Lu beli juga, lu tuh serpihan debu juga. Pakai akal sehat aja lah. Ya dibanding 700M-nya BKAK dan TP, 800M-nya mereka. Yang gue juga gak bisa pom-pom mereka, lu tuh butiran debu. Lu juga gak ada efeknya di IMPC gitu kan. Cuma ya, I think ya, I'm not selling sih. At all. I'm not selling right now. I'm not selling. Maybe, ini kan cerita MSCI ya kan. Tesis gue simple, kenapa asing beli 700M? Mereka gak bisa buang loh. Bener. Gak ada bid, gak ada yang mau nampung. Belum seliquid itu. Belum seliquid itu, mereka gak bisa buang. The only reason they buy adalah they anticipating and they front running for MSCI. Bener. Berarti ini BKAK beli 700, sama TP 800, ZP 800 miliar. Kalau kita ngeliat ini, nah ini pure foreign loh.
Gak berubah. Foreign Iya, ini bahkan 1T loh. Sebulan terakhir ya kan. They are front running for MSCI. Nah, The only risk is MSCI announcement for the corporate free float di tanggal gimana pendapat lo tuh? akhir Januari. 30 Januari, yes. Kayak gimana cara pendekatannya gimana ya? Apa yang teman-teman harus persiapin, Fit? Misalnya teman-teman di sini pegang saham Konglo. Ya, saham Konglo yang memang story-nya MSCI. Yes, yang story MSCI. Menurut gua hamin seminggu itu pasti sell off. Pasti sell off. Pasti sell off. Lu sendiri bakal ngapain? Bakal waiting for the flow. Waiting for the flow. Kalau tidak sell off, bisa jadi peraturan nggak jadi. Oke. Kalau udah mulai sell off, udah pasti orang expecting jadi. Jadi kita ngeliat flow-nya dulu di sana. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin gue akan trim sebagian position gue ya. Mungkin 30, 40 atau 50%. Yes. Tapi ini bukan hal yang mutlak ya. Betul. Jadi teman-teman nonton Conditional banget. gue tuh orangnya very conditional, very contextual, tergantung sama apa yang terjadi saat itu. Ya lu ngomong hari ini sama besok bisa Iya. totally different things. Totally different. Tapi gue pasti kasih tau lah di Fortis. Iya, iya. Like usual. Mungkin akan ada risk off, preparing cash. Kenapa? Karena it's a 50-50 situation. Gak ada yang bisa kontrol ya. Stay peraturannya, which is corporate itu dihitung sebagai free float, bisa jadi tidak. Ketika corporate itu tidak dihitung sebagai free float, akan ada reweighting. Reweighting lagi. Nah reweightingnya ini gue takut ada outflow. Nah itu ngeri-ngeri sedap tuh. Itu ngeri-ngeri sedap. Jadi ya I think menjelang MSCI rules kita Pantau ketat ya. kita pantau dan kita risk off sedikit lah. Ya at least 30 to 50%. Yes. Tergantung ya, tergantung banget. Cuma jangan 100% barang juga. Ngeri juga sih. Iya, ya Ngeri juga. apalagi percuma sih rendah lah, Fit. Karena gue pengalaman di sini nih, anjir, kena ARB ya kan. Nih, kena ARB sini nih, ya kan. Ngeri, gemeter juga sih gue. Geter sih gue. Geter ya. Geter. Iya. Tapi kalau asumsi kita exclude deh MSCI regulation yang free float, perhitungan free float ini. Kalau misalnya teman-teman lagi pegang saham nih, posisinya lagi cuan. Kayak contohnya mungkin Dewa yang kita lagi running sekitar 40, hampir 50%. Ya. Kapan waktu yang tepat buat take profit? Oke. Mungkin teman-teman di sini juga pada bingung tuh. Ya. Tahu pegang barangnya lagi cuan tapi nggak tahu kapan exit. Dewa ini jujur unik ya. Top bayarnya Excel XCC PSQ dan naik terus. Gak biasa ya. Gak biasa biasanya. kita ngeliat kayak gini. Ini janggal nih. Iya, emang Ini 2026 penuh hal yang spesial ya. Iya. Kalau gue kata bahasa nanti itu kan jujur ya kan. Menurut gue ini janggal gitu. Cuma Dewa ini salah satu yang gue juga gak habis pikir jujur. Karena kadang lu kalau lihat asingnya ya. Kadang asing beli besoknya jual. Asing beli besoknya jual. Jadi kayak Main TikTok tuh kali ya mereka atau apa. tuh gitu. Green light, red Nih light. kita lihat ya. Dari 29 Desember. Ya. Nah kan. Nah kita lihat 29 Desember. 29 Desember. DOR, AKBK. Wih. Beli ya kan. Oke. 636. 30 Desember. Jual. Waduh. Trader ya kan. 31 libur ya. Iya 31. Oh ya buka lagi tanggal 2 kan. Betul tanggal 2 Januari. Tanggal 2. Lah. Foreign lagi. Iya. Tapi beli di atas. 5 Januari. Lah jual juga. Jadi trader. Terus yang makan retail. Gue pikir udah pucuk nih. 6 Januari. Lah beli lagi. Lebih average lebih tinggi lagi. Iya kan. 7 Januari. Sekarang, Lah jual lagi. Iya retail yang borong. Besok mereka beli lagi. Iya gak tau. Gue juga gak tahu jujur. Nah tapi kenapa lu sekarang masih hold? Ya price action ya. Price action. Price action. Berarti gak pure flow doang ya? Gak pure flow. Karena balik lagi ya. Nah kenapa menurut gue rada oke? Karena dia gak distribusi. Di tradingin kan. Bener. Beli jual, beli jual, beli jual. Tapi dia push terus. Dia beli jual di harga lebih tinggi terus. Dan ketika foreignnya distribusiin barang tradingnya. Retailnya nampung. Iya. Gila banget menurut gue. Ini bener-bener retail assemble gitu. Nah tapi teman-teman juga gak boleh lupa. Dewa ini kan udah naik cukup banyak. Ya kan? Dari gua calls di webinar di 20 Desember aja. Yang baru-baru banget. Bahkan udah naik 53%. Jadi jangan expect ini saham tuh akan naik selamanya. Ya kalau saham udah naik 50% ya misalkan dari 800 dia drop ke
680, 15% ya jangan kaget. Iya. Karena most likely ya bisa jadi sih, ini kan saham kan nggak mungkin sahamnya naik. Yes. Akan ada koreksi, dia akan bentuk structure, dia akan bentuk higher low. Jadi ya jangan jumawa juga dan lihat strategi kalian. Do you wanna trade, lu mau trade cepat atau lu mau aiming for something bigger. Contoh for MSCI misalkan. Kalau lu mau aiming for MSCI dan modal di 500 dan lu siap nge-hold the volatility, terus lu nggak, you are being fine with capital gain floating lu turun, ya udah hold aja. Tapi kalau misalkan lu merasa, oh gue orang di market, gue bisa liatin terus, menurut gue ya, ketika Dewa start closing below 750, mending lu trimming. Mending lu trim sebagian. Karena ini potentially retracing di 610 sampai 620 terdekat ya. Jadi kalau misalkan dia close below 750, 750, terus dia breaking down below 730, ini kan trennya patah sebentar nih. Yes. Ya dia ada potentially sharp correction 15% ke 620. Tapi selama dia masih stay hold di above 720, 730, terus asingnya masih beli jual, ya strukturnya sih masih sangat uptrend. Iya, very sharp uptrend. Very sharp uptrend kayak gitu. Jadi kalau gue disuruh jual semua juga gue gak berani, gue takut hilang barang. Apalagi di bullish market kayak gini ya. Iya gak berani. Cuma kalau dia close below 750, ya 30-40% trim, sisanya gue hold mungkin. Terus Fit, kapan harus jual full gitu? Tergantung buangan ya ntar ya. Kalau dia breaking down 680, jual lagi 20%. Kalau dia breaking down 610, jual semua udah. Mau gak mau. Yes. Ya kan? Ya cuma lu kalau cicil jual gitu kan mungkin net-net lu bisa jual di 735, 750 jualan, 680 jualan, 610 lu jualan. Mungkin net dapat 670, 675 lah. Ya lu masih dapat solid 30%. Still okay. Solid. Yeah. Solid 30%. Nah tapi kalau misalkan dia naik lagi, ya kan? Kan tujuan kita jualan cicil adalah kita nggak pernah tahu mana top mana bottom, ya kan? Betul. Tapi kalau dia naik lagi, kita masih punya barang di bawah. Terus kita bisa beli lagi, kita pede karena kita ada tahanan floating profitnya. Itulah alasan kenapa kita harus pede kayak gitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga penasaran Fit sama satu saham, Realco. RLCO ya? Iya, itu mungkin IPO Mas secara persentase Paling gede. paling gede. Ya. Nah ini kan udah ARA, udah FCA, tetap ARA Fit. Dia gak pernah buka arahnya ya. Betul. Gimana pendapat lo? Mungkin teman-teman sih udah siap-siap mau jualan nih. Walaupun lotnya cetek-cetek ya. Hari ini rada unik ya gue liatnya ya. IF itu kan underwritten RLCO. Yes, bener. MGBQ buang 70M. Ya kan? 75M. Persis lah. Jadi basically yang makanin barangnya MG sama BQ kan IF. MGBQ ini mungkin barangnya dapat dari mereka FAK di FCA mungkin ya. Mungkin ya, token nego gak tahu ya. Nego sih kayak enggak. Enggak ada yang punya barang soalnya. Nah, Gak ada yang mau kasih juga. Yes. Ya kan? 40M kan barangnya MG dari 16 Desember. Kalau kita coba tarik dari awal deh. Dari di IPO ya. Tuh, 40M. Ya kan? 40M. 351.000 lot. Hari ini dia buang 227.000 lot. Sisanya dari IPO mungkin ya, bidding IPO ya. Mungkin ya. IF yang nyerap semua. IF tuh underwriter RLCO loh. Logiknya apa? Barangnya makin kering di market. Iya. Underwriter sendiri yang ngumpulin barang. Terus ini BQ mungkin juga barang crossingan kali. Iya, tadi gak kedetek ya. Iya, sebenarnya bisa dicek sih. Cek dari 9 Desember. Ya IF crossingan wajar lah. Gak ada crossingan loh. BQ juga gue bingung tuh barang dari mana. Ya mungkin barang emiten, I don't know juga ya. Cuma ya tiba-tiba BQ bisa jualan, MG juga jualan gede ya. Tapi IF-nya makan jadi makin kering. Ya gue juga gak tahu nih gak tahu ya nih. Gue sih masih ada barang dari IPO. Duit gue sih udah jadi ratusan juta nih dari. Iya udah untung 1.400% iya, ya. dari belasan juta. Udah untung 1.500% ya. Iya. Ya semoga goceng lah. Goceng ya. Gak muluk-muluk goceng aja. Goceng lah. Kalau barang kering IF nampungin terus gue juga gak paham sih. Mereka tujuannya apa ya. Ya berarti kalau kayak gini udah hold aja lah ya. Mungkin ya. Sebenarnya hari ini harusnya pada takut gara-gara ini pertama kali volume paling gede. Gede. Ya kan? Tadi closing market juga pada buangin. Iya. Unik sih ini case yang unik ya. Case unik. Case unik. Yeah.
Gue juga baru Fit ketemu satu saham yang spesial. Hari ini dia naik 20%. Ada. Dia akuisisi 70% Oleh masyarakat. oleh kekuasaan terbesar di Indonesia, Fit. Rakyat. Gimana pendapat lu? Lu ada komentar gak? Aduh kacau nih. Lu liat Proximo, Fit? Seleksi. Yang jual AI loh. Hebat loh dia. Coba kita lihat grossnya ya. AI nggak narik loh. Yang narik XLMG loh. Tapi MG buang, Fit, bedanya. MG buang ya. Waduh. Ini benar-benar. AI itu adalah orang yang sama yang banting di 10 Oktober. Iya. Jadi AI ini most likely market maker atau emiten ya. Kalian baik banget sih kalian ngasih market maker exit. Luar biasa loh. Tuh, AI itu buang di pucuk 238 miliar. Mungkin definisi udah ada percobaan, malah dicobain, Fit. Terus retail hari ini ngasih AI-nya exit lagi 39M di 67 lagi. Kata AI, puji syukur. Terima kasih Tuhan bisa beli rumah di Nava Park, bisa beli Ferrari ya kan. Kalian hilang Honda Beat ya kan. Saran gue gini, di saham tuh ada 900 lebih saham. Iya. Banyak saham-saham yang bagus. Banyak saham-saham yang bisa bikin lu untung, banyak yang ownernya baik bisa ngasih lu ratusan persen. Pertanyaan gue, lu ngapain jadi penjudi di sini? Otak lu di mana? Gitu loh. Jadi kalau lu masih beli ya mungkin masih bisa naik apa dan sebagainya. Gue juga nggak tahu ya, gue nggak mainan saham begini. Tapi menurut gue itu prinsipnya prinsip penjudi. Prinsip penjudi, lu mau untung sebaik apapun, someday lu pasti bangkrut. Someday lu pasti rungkat. Itulah kenapa gue tidak pernah menyarankan membuat saham itu seperti ajang perjudian gitu. Bener. Know what you buy, but buy what you know. Harus punya sistem yang jelas. Logikanya kenapa saham harus bergerak, fundamental story seperti apa, technical seperti apa, money flow-nya seperti apa. Bukan cuma tebak-tebakan buah manggis atau bahkan lebih jeleknya lagi jadi exit liquidity bandar. Catat teman-teman. Catat kalian ya. Write it down. Daripada beli saham kayak gini, aduh. Ya kalau besok balik gocap lagi gue gak kaget lah. Tapi di masa market yang lagi bullish banget ya, Fit, sekarang. Tadi kan saham itu pada naiknya gila-gilaan kan. Dalam waktu minggu doang, beberapa hari doang itu naik bisa puluhan persen. Ya. Dan gue yakin teman-teman di sini ya FOMO, Fit. Ya. Mungkin mereka FOMO, mereka udah pegang saham A, totalnya saham B, saham C terbang, mereka jual saham A, beli saham B, B-nya malah jebol, A-nya yang terbang. Gimana cara lu bisa manage emosi lu? Mungkin dulu lu pernah ngelakuin itu kah? Ataupun kalau nggak pernah, gimana tipsnya? Pernah dong, pernah dong. Pernah ya? Tipsnya fokus aja ya. Fokus kita pilih saham yang kita suka, kita pilih saham yang menurut kita bakal naik. Tapi kalau ternyata saham yang gak naik dan saham yang malah naik, memang bukan rezekinya aja kalau gitu. Bukan rezekinya aja. Memang bukan rezekinya aja. Yang penting stick to our current convictions. Karena gini loh, saham itu kan dunia penuh penyesalan. Iya. Lu beli dikit, untung lu nyesel, katanya untungnya dikit, tau gitu masuk gedean. Tau gitu. Beli gede nyesel kalau turun, rugi, tau gitu gak usah beli. Iya bener. Tau gitu monologi. Iya. Pas lu gak beli sampai terbang, nyesel juga, tau gitu gak usah gue beli, ya kan. Jadi lu kalau gak belajar bersyukur ya lu seumur hidup di saham menderita lah. Jadi menurut gue selain untung tuh pasti hal yang paling penting. Tapi menurut gue ada hal yang paling penting lagi di atas paling penting tuh. Itu bersyukur. Untung bersyukur, rugi bersyukur, nggak rugi lebih gede. Jadi pelajaran. Nggak untung pun harus bersyukur, jadi pelajaran. Jadi semua tuh pelajaran. Gitu. Either you win or you learn. Either you win or you learn. Gak ada namanya kalah. Lu cuma bisa antara menang atau belajar. Gitu. Lu dari pengalaman trading dan investasi lu ada quotes gak yang sangat berkesan sampai sekarang? Kalau saham lagi naik jangan mikir turun, kalau saham lagi turun jangan mikir naik. Itu di-build dari apa tuh? Pengalaman apa, Fit? Karena gue udah sering ngeliat saham yang downtrend, udah murah, jadi tambah murah terus. Bener. Tapi gue juga sering ngeliat saham yang udah uptrend, orang bilang mahal, jadi tambah mahal terus. IMPC waktu gue masuk gede, di 2000-an, di bulan Oktober, dia tuh udah naik dari 200 perak di sini. 10 kali lipat, Fit. Iya, jadi dari Juli sampai gue beli di September. Di sini. Orang-orang kira lu gila, Fit. Ini saham udah naik 570%. Orang pikir gue gila, betul. Tapi gue bilang, kalau naik jangan mikir turun.
Kalau turun jangan mikir naik. Sampai terjadi sebaliknya ya kan. Unilever juga orang mau ngomong murah. Waduh. Dari tahun berapa tuh? Murah tambah murah bos. Ya kan. Bahkan COVID crash sama sekarang aja lebih jahat. Lebih jahat sekarang daripada COVID Perasaan crash. sama-sama rebound tuh. Iya kan, lebih jahat sekarang. Ya kan. Nah ini dulu fundamentalis bilang scream buy. Sekarang lu screamingnya menangis tapi bukan screaming buy ya kan. Murah bisa tambah murah. Ya kan. Benar-benar. Saham turun jangan mikir naik sampai dia balik arah. Harus tunggu confirmation. IMPT juga sama, gue juga gak mencintai saham. Walaupun gue untung banyak dari sini, kapanpun terjadi outflow, ada distribusi, trennya patah, dari uptrend jadi downtrend ya gue buang. Simple ya. Simple, jangan mencintai. Cintailah pasangan keluargamu. Jangan cintain saham ya. Iya. Saham pakai aja, nikmatin aja. Jangan lu cintai saham, pacar lu pakai. Ngerti gak lu? Pertanyaan terakhir nih, Fit. Kita ambil dari Q&A, soalnya udah cukup padat ya ini talk show-nya. Oke. Gini. Ada yang nanya, Fit. Kalau YouTube ilmunya itu udah daging ini, di kelas diajarin apa? Jual lebih daging lagi sih. Ini berapa persen kira-kira? Dari talk show yang pertama kali kita buat, kira-kira berapa persen tuh, Fit? 10% lah ya. 10% ya? Iya. 10% lah. Karena sini menurut gue, lu jujur ya, lu mungkin ngira ini daging. Buat gue di tulang bro. Buat gue di hal sepele banget. Buat gue di kayak, ya ampun ini ilmu receh sekali gitu. Gue belum ajarin cara ngitung barang secara detail. Gue belum ngajarin tentang cara jadi detektif. Gue belum ngajarin tentang logik dibalik masing-masing winning pattern kita. Yes. Logik dibalik price action and volume. Logik dibalik nge-combining semuanya. Step by step 12 resepi trading systemnya Fortis. Gue belum ajarin cara baca fundamental story. Gue belum bacain cara ngebaca makroekonomi, economic cycle, business cycle, market cycle. Banyak banget yang belum gue ajarin. Ya, tapi teman-teman dapat bersyukur nih, Fit. Buat gue nih ilmu receh sekali gitu loh. Ilmu apa ya? Ilmu gampang lah ini menurut gue ya. Ilmu gampang dan menurut gue ya kalau kalian masuk webinar atau masuk Fortis Circle, ya udah pasti dapat pembelajaran lebih banyak lah. Dan YouTube gini kan, misalkan gue ngomong, gue suka Adaro. Cuma kan gak real time. Iya. Ini mungkin sama tim editing butuh 3-4 hari. Iya. 3-4 hari udah naik 20%. Ya kalian berdoa aja sama mereka lebih By the cepat. time lu orang nonton udah naik 20% ya kan. Iya. Jadi ya bedanya apa? Bedanya adalah real time access sih ya. Bedanya akses sih. Karena di saham itu jangankan hari deh. Beda hitungan detik aja bisa beda jauh loh. Benar. Contoh saham sepi, gue beli 20M juga naik tuh. Iya, langsung. Iya, cuma 10 detik. Jadi 10 detik bisa ngelakuin banyak hal. Gue tinggal pencet buy, gue tinggal FAK, gue makan semua ya kan. Jadi speed is very important. Oke, thank you teman-teman udah nonton talk show. Semoga bermanfaat ya hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan ya ditunggu video dan Sakudoro Adaro. Wih, ditunggu aja teman-teman. Salam cuan. We'll see you in the next Talk show. talk show. See you guys, thank you. Bye bye.